Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan implementasi kelas digital menggunakan kelas Edmodo yang saya terapkan di sekolah saya, itu SMK Negeri 122 Kabupaten Sumedang. Perkenalkan, nama saya Taufik Ridwan. Saya sebagai staf pengajar di SMK Negeri 122 Kabupaten Sumedang. Langsung saja, yang pertama diawali dengan perencanaan. Rencana pembelajaran yaitu melaksanakan kelas Edmodo. Itu yang pertama, saya sebagai guru mengenalkan kepada siswa tentang apa itu Edmodo beserta fitur-fitur di dalamnya. Kemudian yang saya rencanakan itu menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membuat akun siswa dan kemudian bergabung ke grup yang saya buat. Kemudian yang saya rencanakan, karena keterbatasan akses internet dan sarana prasarana lainnya, ini di sini saya bagi kelompok. Itu di dalam kelas siswa dibagi kelompok, kemudian setiap kelompok itu menggunakan minimal satu buah handphone, di antaranya misalnya handphone Android yang telah dihubungkan koneksi internetnya. Nah, kemudian saya koneksikan dari ponsel saya sendiri, ya ponsel guru, ditethringkan gitu. Kemudian setiap anggota kelompok bergiliran membuat akun Edmodo. Setelah itu guru mengakses sumber belajar atau materi, kemudian memposting ke siswa sebagai anggota grup yang saya buat. Setelah itu saya membuat soal-soal sebanyak 5 tipe soal. Kemudian siswa diberi petunjuk dalam pengerjaan soal, mau kuis ataupun tugas. Kemudian saya nilai hasilnya dari kuis atau tugas. Kemudian setelah itu ada diskusi antara guru dan siswa mengenai kesulitan dalam pembelajaran melalui Edmodo ini. Itu rencananya, rencana pembelajarannya. Selanjutnya pelaksanaannya. Nah, saya sudah melaksanakan di kelas Edmodo di kelas saya. Diawali dengan saya membuat akun guru, itu dengan username Taufik Ridwan, email asli0506@gmail.com. Ini screenshot tampilan dari akun Edmodo yang saya buat. Nah, saya gunakan foto sebagai tanda pengenal bagi siswa saya. Ini memang betul kelas dari yang saya buat. Kemudian, nah ini kelasnya, kelas yang dibuat itu kelas 10 TOT1 ya, atau teknik ototronik 1 dengan kode grup ada 6 digit, itu K86MW9. Nah, ini tampilannya kelasnya 10 TOT1, saya tanda warna orange. Nah, selain TOT1 saya buat juga TOT2. Nah, yang digunakan saat ini itu TOT1. Nah, ini tampilan kode grupnya ya, yang ada step-step untuk siswa untuk join di grup. Nah, kemudian anggota kelas atau siswanya sendiri. Nah, ini di tampilannya itu 10 TOT1, anggotanya ada 31 ya. Nah, karena siswa 10 TOT1 sebanyak 30 siswa, kemudian satu itu saya sebagai pemilik grup atau gurunya sendiri, jadi total 31 anggota. Ini tampilannya grup ya. Grup, selain di grup bisa dibuat subgrup juga ya. Ini kita bisa kiriman map ya, dan pengaturan grupnya. Nah, ini daftar rincian anggota grupnya sebanyak 30 siswa, termasuk saya jadi 31. Kemudian, nah ini materi digital atau library atau perpustakaan yang sudah saya masukkan ke perpustakaannya Edmodo ya, di akun saya. Di antaranya ada gambar. Ini gambar kan dibuat untuk diantaranya membuat kuis itu. Kemudian postingan. Kemudian tugas saya itu ada ketika membuat tugas, ini otomatis tersimpan. Kemudian ada video pembelajaran ya, yang sudah saya posting juga untuk siswa. Kemudian job sheet. Nah, ini job sheet untuk karena saya mengajar produktif. Ini ada job sheet yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian
Kemudian pertanyaan kuis. Ini ada 5 tipe pertanyaan kuis yang dibuat. Di antaranya yang pertama ada pilihan ganda ya, atau multiple choice, kemudian ada benar salah, kemudian ada uraian atau uraian, kemudian ada isian singkat, kemudian ada menjodohkan. Itu 5 tipe sudah saya buat, sudah saya kirimkan ke siswa dengan batas waktu tertentu yang sudah diatur. Nah, ini untuk 5 tipe pertanyaan. Ini secara keseluruhan pertanyaannya. Nah, kemudian monitoring atau pemantauan pembelajaran dalam kelas digital. Di antaranya yang pertama itu mengenai aktivitas siswa dalam kelas digital, itu tanggapan dan komentar. Nah, ini contoh ada siswa yang menanggapi mengenai tugas yang saya berikan ya. Ini langsung interaksi, bisa dilihat waktunya dimanapun kapanpun itu siswa bisa berinteraksi dengan guru. Kemudian ada mengenai pengumpulan tugas. Nah, ini tampilan screenshot pengumpulan tugasnya. Ini di atasnya ada 9 yang sudah mengumpulkan, 1 belum dinilai, kemudian 10 tidak menyerahkan, yang belum menyerahkan. Ini daftarnya, waktunya ada, kapan mengumumkan, kemudian nilainya yang sudah dinilai ada muncul nilai. Contoh ini ada skala 100, ada yang 90, 83, 85 dan seterusnya. Kemudian pengerjaan kuis. Nah, ini hasil pengerjaan kuisnya. Siswa yang tadi saya buat soalnya, kemudian disampaikan ke siswa, siswa mengakses Edmodo, kemudian ini hasilnya. Ini ada sudah di grade itu 24, yang belum 3, yang belum kuis ada 3 di antara ini. Contohnya ini nilainya tertera ya, 20 dari skala 100 ada yang 85, 45 dan seterusnya. Kemudian dokumentasi implementasi. Nah, ini hasil dokumentasi penerapan di kelas Edmodo saya. Nah, ini yang pertama, ini siswa itu sedang membuat akun Edmodo ya, guru siswa, kemudian bergabung, pada saat bergabung di anggota grup yang saya buat, saya memantau di laptop yang saya gunakan. Ketika siswa sudah masuk, ini tertera. Nah, ini posisinya sambil menggunakan handphonenya masing-masing ya, sambil mengecas, karena mereka mengizin untuk cas. Saya izinkan untuk membuat akun siswa. Kemudian dokumentasi selanjutnya itu saya menjelaskan atau memaparkan penggunaan Edmodo di kelas ya, secara keseluruhan di kelas, sambil siswa menerapkan di PC maupun ada yang menerapkan di handphonenya masing-masing. Kemudian setelah itu ada antusias siswa terlihat, siswa langsung merespon dengan menanyakan langsung ke depan ya kepada saya. Ini dikerumuni saya ketika siswa menanyakan mengenai penggunaan Edmodo. Nah, ini kemudian siswa melaksanakan mengisi tugas, mengumpulkan tugas. Kebetulan saya tugasnya itu mendesain suatu rangkaian ya, dengan suatu program di komputer. Setelah program di komputer, karena akses komputer terbatas, dipindahkan ke handphone masing-masing siswa. Kemudian oleh siswa dikirimkan tugasnya ya, ke grup di kelas Edmodo yang saya buat. Yang sebelahnya ini siswa sedang mengerjakan kuis. Nah, teknisnya karena terbatasan handphone, saya bagi gelombang pada kenyataannya. Gelombang pertama yang lain nunggu di luar, yang sudah nanti handphonenya di rolling ya, bergantian gitu. Ada 2 sesi gitu. Kemudian yang terakhir refleksi ya, setelah melaksanakan kurang lebih 3 minggu saya menerapkan Edmodo di kelas ya. Nah, ini umpan baliknya. Yang pertama, sangat terlihat siswa lebih tertarik ya terhadap pembelajaran ketika menggunakan kelas Edmodo. Lebih tertarik, lebih antusias. Yang biasanya siswa menggunakan handphone yang untuk buka media sosial, nah ini diarahkan untuk membuka Edmodo ya, bermain sambil belajar lah mungkin itu. Kemudian penggunaan waktu lebih efektif untuk mempelajari pelajaran yang bervariatif ya. Jadi tadi kalau waktu bisa di mana saja siswa berinteraksi dengan guru kapan saja. Kemudian siswa lebih memahami materi dengan baik karena dapat belajar mandiri ya, melalui materi berupa tulisan,
gambar, video yang diposting grup Edmodo. Nah ini karena tampilan Edmodo itu seperti halnya Facebook, dan Facebook sendiri sudah familiar di siswa, makanya siswa antusias ya, dan materi bisa dipahami cukup baik oleh siswa. Nah, kemudian siswa lebih tertarik mengerjakan soal yang Edmodo. Nah ini tertarik karena mungkin live atau langsung ada soal mengisi, siswa tertarik ya, diisi di handphonenya masing-masing ya, dibatasi waktu, siswa tertarik dengan antusias ya, untuk mengisi soal pada Edmodo. Nah cuman ini tantangannya atau kesulitannya diantara mengakses Edmodonya sendiri ya. Nah diantaranya karena tidak seluruh siswa memiliki handphone yang bisa mengakses Edmodo, kemudian bahkan PC laptop pun sangat minim di siswa sendiri. Nah terutama untuk pengerjaan tugas Edmodo di luar jam pelajaran. Kalau di jam pelajaran saya coba fasilitasi dengan fasilitas sekolah, dengan laptop atau PC yang ada, kemudian handphone yang ada. Nah untuk itu berhubungan dengan hal itu ya, nah ini karena yang saya rasakan itu sangat bermanfaat sekali Edmodo ya. Nah, kemudian sebaiknya program ini diselaraskan dengan program pemerintah ya, melalui pihak yang berwenang. Jadi sehingga sistem Edmodo ini, kelas maya ini digunakan secara keseluruhan di tiap sekolah ya. Jadi tidak hanya beberapa guru saja yang menggunakan Edmodo. Harapannya ke depan ini hampir semua guru atau diterap menjadi program sekolah. Dan kalau sudah menjadi program sekolah, pada akhirnya itu ada tuntutan untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukungnya ya, karena sudah zamannya seperti ini mungkin ya, melalui via web. Nah itu yang dapat saya sampaikan, mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.